Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithar falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirah kepada para mustami', dan semoga Allah Ta'ala memudahkan dan melancarkan berbagai urusan para mustami'. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih tentang sholawat. Kali ini insyaallah kita akan membahas tentang sholawat Nur Qiyamah. Syarat daripada sholawat Nur Qiyamah yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bahri anwarik wa ma'dani asrarik wa lisani hujjatik wa urusi mamlakatik wa imami hadratik wa tarazi mulkik wa khazaini rahmatik wa tariqi syari'atikal mutaladhdhi bitauhidik insani ainil wujud wasababi fi kulli mawjud aini a'yani khalqikal mutaqaddam min nuri dhiyaik salatan tadumu bidawamik wa tabqa bibaqaik la muntaha laha duna ilmik salatan turadika wa turadihi wa tarda biha anna
ya rabbal alamin. Kurang lebih demikian syarat daripada salawat nur qiyamah. Artinya kurang lebih, ya Allah, limpahkanlah salawat atas junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, samudera cahayamu, tambang rahasiamu, singgasana kerajaanmu, imam hadratmu, bingkai kerajaanmu, perbendaharaan rahmatmu, dan jalan syariatmu yang mendapat kelezatan dengan tauhidmu, insan yang menjadi sebab segala yang maujud, penghulu para makhlukmu yang memperoleh pancaran sinar cahayamu, dengan sholawat yang kekal sekekal dirimu, yang tetap sebagaimana ketetapanmu, yang tetap sebagai mana tetapmu, dan yang tidak ada akhir di balik ilmumu, juga dengan sholawat yang meridhakanmu dan meridhakannya, serta meridhakan kami dengannya. Duhai Tuhan semesta alam. Demikian arti daripada sholawat nur qiyamah. Penjelasan daripada sholawat nur qiyamah, banyak para ulama yang telah menjadikan zikir sholawat sebagai senjata pamungkas dan tameng bagi mereka. Dan salah satunya adalah sholawat nur qiyamah ini. Said Syekh Ahmad As-Sawi mengatakan bahwa beliau menemukan sholawat nuril qiyamah ini tertulis pada bongkahan batu, dan beliau juga menerangkan bahwa sholawat ini diberi nama nur qiyamah karena si pembacanya akan mendapatkan banyak nur atau cahaya kelak pada hari kiamat. Bahkan di dalam syarah kitab Dalailul Khairat disebutkan sebagian pemuka para wali mengatakan bahwa sholawat ini berbanding dengan 14.000 sholawat yang lainnya. Dan sholawat ini juga junjungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dirujuk sebagai al-mutaqaddim min nuri diyaik, yakni makhluk yang paling awal diciptakan daripada sinar cemerlang nur yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, yaitu merujuk kepada awaliyah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah para ulama, terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, menganggap bahwa Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk paling awal yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Syekh Zakaria Al-Kandahlawi rahimallahu ta'ala mengatakan bahwa salah satu manfaat dari membaca sholawat nuril qiyamah ini sebanyak 70 kali sebelum tidur, maka insyaallah si pembacanya dapat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Dikatakan padilah yang lainnya, barang siapa yang beristiqomah melazimkan dzikir membaca sholawat ini sebanyak 21 kali pada siang dan malam, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang tiada batas.
Fadilah lain juga menjelaskan barang siapa yang membaca sholawat ini sebanyak 1000 kali pada malam hari atau siang hari Jumat, maka akan tercapailah cita-citanya, apa yang dihajatkannya. Lalu fadilah yang lainnya, jika Anda para mustami' sedang dihadapkan pada kesulitan, kesusahan, kesempitan, dan permasalahan yang sangat sukar, maka bacalah sholawat ini untuk dijadikan wasilah. Insya Allah semua kesusahan, kesempitan, kesulitan akan segera teratasi dan memperoleh kesuksesan. Wallahu a'lam bissawab. Adapun fadilah daripada membaca sholawat, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dikatakan, kullu du'aim mahjub hatta yusalliya ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setiap doa tertahan sampai dibacakanlah sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat melalui jalur Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah. Imam Al-Munziri mengatakan bahwa hadis ini berpredikat mauquf. Mauquf artinya hadis yang periwayatannya hanya sampai pada level sahabat, dan disebutkan pula para perawinya di dalam hadis ini adalah thiqah atau terpercaya. Sebahagian kalangan, lanjut Imam Al-Munziri mengatakan bahwa menilai hadis ini sebagai marfu'. Artinya hadis yang memiliki rentetan periwayatannya berakhir pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dikatakan bahwa yang lebih tepatnya adalah hadis ini berpredikat sebagai mauquf, yaitu terhenti hanya sebatas sahabat radhiyallahu anhum. Hal ini dipertegas oleh Imam Al-Haythami yang mengatakan bahwa para perawi hadis di sini adalah thiqah atau terpercaya. Hadis dari sumber yang sama, dari jalur Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'bul Iman. Sementara Imam Ad-Dailami meriwayatkannya di dalam kitab Musnadul Firdaus melalui jalur sahabat Anas radhiyallahu ta'ala, namun dengan redaksi yang berbeda. Kullu du'a mahjubun hatta yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa tertahan sampai dibacakan selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sanad riwayat Imam Ad-Dailami ini terdapat nama perawi Muhammad bin Abdul Aziz Ad-Dainuri yang dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Ad-Du'afa sebagai predikat munkarul hadis. Sementara Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini
dari Abu Qurrah Al-Asadi, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu secara mauquf. Mauquf adalah hadis yang terhenti pada sahabat, namun dengan redaksi yang berbeda. Inna du'a mauquf baina sama'i wal ard la yas'adu minhu syai' hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa tertahan di antara langit dan bumi tanpa bisa naik sedikit pun sampai kau berselawat kepada nabimu. Status mauquf suatu hadis dalam kondisi seperti ini tetap dianggap sebagai marfu. Marfu adalah hadis yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya adalah sebab tidak ada ruang yang tersisa lagi untuk berijtihad. Hadis ini lebih diperkuat lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, Imam Hasan, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Keduanya menyatakan sebagai hadis yang sahih. Dari Fudalah bin Ubaid, beliau berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah duduk di masjid, tiba-tiba datang seorang pria, lalu kemudian langsung sholat dan berdoa. Di dalam doanya dikatakan, ya Allah, ampunilah dan kasihanilah hamba. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru, wahai laki-laki, kamu terlalu tergesa-gesa. Jika sholat lalu duduk, maka bacalah tahmid pada Allah Ta'ala seperlunya. Kemudian berselawatlah kepadaku, lalu berdoalah. Setelah itu laki-laki yang lain datang. Ia kemudian memuji Allah Ta'ala dan berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa melanjutkannya dengan doa. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepadanya, berdoalah, niscaya kau dikabulkan. Demikian penjelasan riwayat terkait dengan fadilah daripada zikir salawat dan membaca salawat. Semoga para mustami' termotivasi untuk senantiasa memperbanyak membaca salawat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kata-kata atau kalimat saya yang salah, maka hal tersebut mutlak dari kesalahan saya dan berasal dari kebodohan saya semata. Saya memohon maaf kepada para mustami' dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala terhadap hal itu. Akan tetapi, jika penjelasan yang sudah saya sampaikan mengandung kebenaran, maka kebenaran tersebut mutlak berasal dari Allah Ta'ala, bukan dari saya pribadi. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada segmen yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim
ya alim ya alim. Adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik wa minal yaqin ma tuhawwin mat'ana bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.